Kita bertemu lagi di jam-jam rawan ini, jam dimana logika biasanya sudah tertidur pulas, tapi perasaan justru sedang bangun, sedang segar-segarnya, sedang liar-liarnya, mencari mangsa untuk disakiti. Apa kabar kamu di seberang sana? Apakah kamu sedang duduk di pinggir kasur atau sedang menyeduh kopi yang sebenarnya tidak kamu butuhkan karena matamu sudah cukup terjaga oleh gelisah? Malam ini rasanya panjang sekali ya. Langit di luar sana gelap, tapi entah kenapa isi kepalamu jauh lebih gelap, lebih rumit. Aku tahu alasannya kenapa kamu masih terjaga. Bukan karena kopi, bukan karena tugas yang menumpuk, bukan juga karena notifikasi pekerjaan. Tapi karena ada satu nama yang tersangkut di tenggorokan. Ada satu wajah yang menari-nari di pelupuk mata setiap kali kamu mencoba memejamkannya. Menyebalkan bukan? Menyebalkan ketika kita ingin istirahat, tapi hati kita justru ingin bekerja lembur. Lembur merindukan seseorang yang bahkan mungkin tidak ingat kita masih hidup atau tidak. Malam ini bersama aku di ruang B, aku ingin mengajakmu duduk sebentar. Letakkan ponselmu, taruh dulu bebannya. Kita akan melakukan sebuah perjalanan kecil, bukan ke luar angkasa, bukan ke tempat wisata, tapi perjalanan ke dalam diri sendiri. Ke sebuah ruangan kecil di dalam dada kiri kita, yang seringkali kita sebut sebagai hati. Tempat di mana semua kebahagiaan dan kehancuran berkumpul menjadi satu. Tarik napas dalam-dalam ya. Rasakan udara dingin masuk ke paru-parumu. Dan hembuskan semua sesak itu. Siap? Ayo mari kita mulai dialog ini ya. Pernah gak sih kamu merasa marah pada organ tubuhmu sendiri? Rasanya ingin sekali aku mencabut hatiku sebentar, meletakkannya di atas meja, lalu memarahinya habis-habisan. Aku ingin bertanya padanya, wahai hati, kamu ini terbuat dari apa sih? Kenapa kamu bodoh sekali? Kenapa kamu bebal sekali? Logika sudah berteriak, otak sudah memberi sinyal bahaya, mata sudah lelah menangis, tapi kamu tetap saja keras kepala.
Aku ingat satu lagu dari Cakrakan yang liriknya, kepada hati yang tak mau mengerti. Itu kalimat yang sederhana, tapi tamparannya keras banget. Kita sering berpikir bahwa musuh terbesar kita adalah dia yang pergi. Kita pikir musuh terbesar kita adalah orang ketiga, atau jarak, atau bahkan restu orang tua. Padahal bukan. Musuh terbesar kita seringkali adalah harapan kita sendiri. Harapan, satu kata yang terdengar indah, tapi sebenarnya racun yang paling mematikan jika dosisnya berlebihan. Kamu tahu kenapa kamu sakit malam ini? Bukan karena dia tidak membalas pesanmu. Bukan. Tapi karena kamu berharap dia membalasnya. Bukan karena dia memilih orang lain. Tapi karena kamu berharap dia akan sadar dan kembali memilihmu. Kamu menciptakan skenario-skenario indah di kepalamu tentang bagaimana dia akan datang mengetuk pintumu, meminta maaf sambil hujan-hujanan, lalu bilang kalau hidupnya hancur tanpamu. Indah sekali ya skenarionya. Udah kayak film romantis. Tapi bangun. Tolong bangun. Ini bukan film. Ini realita. Dan realitanya adalah dia baik-baik saja. Dia tertawa. Dia makan dengan lahap. Dia juga tidur nyenyak. Sementara kamu hancur sendirian. Mengais-ngais sisa kenangan dan mencoba merakit ulang puing-puing yang sebenarnya sudah jadi debu. Duhai hati, sampai kapan kamu mau begini? Sampai kapan kamu mau menjadi ruang tunggu di bandara yang sudah tutup? Aku mengerti. Aku mengerti melupakan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau ada pil untuk amnesia, mungkin apotek sudah kehabisan stok karena diborong oleh orang-orang patah hati seperti kita. Masalahnya bukan pada perginya dia. Masalahnya adalah pada jejak yang dia tinggalkan. Setiap sudut kota ini punya cerita kan? Jalanan itu, warung kopi itu, bahkan bangku taman itu, bahkan juga lagu-lagu di playlistmu. Semuanya seolah-olah bersongkol untuk mengingatkanmu pada dia. Kamu ingat kan bagaimana cara dia memelukmu dulu? Pelukan yang membuatmu merasa menjadi paling beruntung di dunia. Bagaimana cara dia memanggil namamu? Ada nada khas yang tidak dimiliki orang lain. Dan juga bagaimana ketika dia menganggapmu rumah. Perlakuan seperti itu menjadi penenang yang paling palsu. Dan dulu dia sering bilang, aku gak akan kemana-mana.
Kamu jangan tinggalin aku ya. Cuma kamu yang ngerti aku. Kalimat-kalimat itu sekarang bergentayangan seperti hantu. Dulu kalimat itu adalah rumah. Sekarang kalimat itu adalah reruntuhan yang menimpamu setiap malam. Coba bayangkan ini. Kamu sedang berjalan di lorong waktu. Kamu melihat dirimu yang dulu, dirimu yang masih tertawa lebar bersamanya, dirimu yang belum tahu bahwa akhirnya cerita ini akan sepedih ini. Ingin rasanya kita lari ke masa lalu, memeluk diri kita sendiri, dan berbisik, siapkan hatimu, karena badai akan datang. Tapi kita gak bisa kembali. Waktu berjalan satu arah. Kejam ya. Dia memaksa kita terus berjalan maju, menyeret kaki yang pincang. Meski kita masih ingin diam di tempat. Dan disinilah titik terberatnya. Ketika kamu sadar bahwa kamu merindukan seseorang yang sudah tidak ada, fisiknya masih di bumi ini, tapi dia yang kamu kenal, dia yang menyayangimu, sekarang sosok itu sudah mati. Yang tersisa hanyalah orang asing dengan wajah yang sama. Tapi mau sampai kapan? Coba lihat cermin di depanmu. Atau lihat bayanganmu di layar ponsel yang gelap itu. Lihat matamu. Sudah berapa liter air mata yang kamu buang untuk seseorang yang bahkan tidak mengirimimu ucapan selamat tidur. Kamu berharga. Sekarang tolong dengarkan aku baik-baik. Kamu sangat berharga. Tidak adil rasanya kalau kamu menyiksa dirimu sendiri untuk kesalahan orang lain. Dia yang tidak bisa melihat nilaimu. Kenapa kamu yang harus merasa tidak bernilai? Lirik lagu itu bilang, "Ku berhenti berharap." Ini bukan kalimat kekalahan. Ini juga bukan tanda kamu lemah. Justru, ini adalah tanda kekuatan tertinggi. Berhenti berharap adalah deklarasi seperti merdeka. Karena mulai detik ini, bahagiamu tidak lagi bergantung pada notifikasi darinya. Bahagiamu tidak lagi bergantung pada validasi darinya. Wahai hati, sudah saatnya kita membereskan rumah ini. Lihat, berantakan sekali di dalamnya. Banyak pecahan kaca, banyak debu kenangan. Ayo kita sapu pelan-pelan. Mungkin tangannya pernah menjadi tempatmu pulang. Mungkin pelukannya pernah menjadi selimutmu. Tapi sekarang kamu harus belajar memeluk dirimu sendiri. Lepaskan. Biarkan dia pergi.
Bukan karena kamu membencinya, tapi karena kamu mencintai dirimu sendiri. Ikhlaskan dia menjadi bagian dari masa lalumu. Biarkan dia menjadi satu bab dalam bukumu yang sudah selesai dibaca. Jangan memaksa menulis ulang bab yang sama. Nanti kertasnya sobek. Nanti ceritanya rusak. Biarkan dia menghapus bayanganmu. Biarkan dia melupakanmu. Itu hak dia. Tugasmu sekarang bukan membuat dia ingat, tapi membuat dirimu sembuh. Tugasmu sekarang adalah menyelamatkan sisa-sisa hati yang masih utuh, menjaganya, memupuknya kembali, agar suatu hari nanti dia siap untuk mencintai lagi. Mencintai orang yang tepat, orang yang tidak akan membiarkanmu menangis sendirian di jam-jam rawan seperti ini. Lega ya rasanya. Setidaknya sedikit lebih lega setelah mengeluarkannya. Malam akan segera berganti pagi. Matahari tidak peduli seberapa hancur hatimu. Dia akan tetap bersinar. Dan kamu juga harus begitu. Dunia tidak berhenti berputar hanya karena kamu patah hati. Jadi bangunlah. Cuci mukamu, pakai baju terbaikmu, seduh kopi atau teh hangatmu. Dan kepada hati, terima kasih ya sudah bertahan sekuat ini. Maaf kalau selama ini aku terlalu keras memaksamu mengejar hal yang panah. Maaf kalau aku sering mengabaikan sinyal lelahmu. Mulai sekarang, kita berteman ya. Kita jalan pelan-pelan. Kalau capek, kita istirahat. Kalau sedih, kita nangis sebentar. Lalu jalan lagi. Untuk kamu yang mendengarkan ini, dimanapun kamu berada, ingat ini. Rasa sakit itu sementara. Lukanya mungkin berbekas, tapi rasa perihnya akan hilang. Percayalah pada waktu. Dia adalah tabib yang paling bisu, tapi obatnya paling manjur. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang, melihat momen ini, dan tersenyum. Kamu akan bangga karena kamu berhasil melewatinya. Terima kasih sudah menemani aku malam ini ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan suara hati yang seringkali terbungkam oleh gengsi. Jaga dirimu baik-baik, karena cuma kamu yang bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Aku pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya, di mana ketika hatimu sudah jauh lebih siap lagi. Selamat tidur ya teman-teman, dan selamat melanjutkan hidupmu. Dah.